saya, selamat siang. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pesawat desain saya yang selama ini saya tidak pernah kelihatan. Sekarang baru kelihatan. Ini saya perkenalkan nama saya. Nama saya asli Suyanto. Sedangkan Harry, panggilannya Harry, itu nama dulu waktu kita merantau di Amerika, di Alaska Flying Club. Paspor saya pakai KTP orang namanya Harry Santoso, karena waktu itu di Lamongan ada kejadian bom sehingga orang Lamongan tidak diperbolehkan keluar negeri. Jadi kita pakai data orang lain di Immigration Surabaya. Ya, semua yang ngatur calon-calon itu ceritanya masalah nama. Terus sampai 3 tahun di sana kita pulang, kita membuat pesawat di Kalimantan Timur, Balikpapan. 2 unit kita buat, kita terbangin, kita terjual di Eropa karena pesanan dari teman sama teman. Terus kita pulang ke Ciamis ini untuk mendesain pesawat setul. Ini bahan kita mayoritas kita datangkan dari Cina 80% dan lokal sekitar 20%. Kenapa harus bahan dari Cina? Karena di sana lebih murah alloy. Lain negara Cina sangat mahal. Dan untuk memenuhi standar FAA kita harus mengimpor alloy dari Cina seperti itu. Dan kromoli 4130 kita order 1 tahun 8 bulan yang lalu, terus kita simpan di rumah. Nah, terus kita selesaikan sekarang ini. Untuk itu, untuk memenuhi standar dari FAA. Kenapa harus pakai alloy? Karena itu yang harus dan diwajibkan oleh FAA dalam bidang pembuatan pesawat terbang. Oke, dilanjut. Ini kaca akrilik tebal 2 mili, lokal punya. Nah, ini pun lokal. Ini adalah plat alloy 60661T6 yang bagian tipis-tipis karena di Indonesia tidak ada. Kita dari luar. Yang ada Indonesia tebal mulai 10 mili ke atas. Jadi ini dari lokal. Ini alloy 60661T6 kita bending seperti ini. Nah, ini bobot sekitar 18 kilo kemarin saya timbang sama roda-rodanya. Strat 4130, ini alloy juga. Sedangkan ini slat jarak masih saya sembunyikan karena ini belum saya terbangin. Nanti selesai terbang semua akan saya publikasikan seperti itu. Jadi strukturnya seperti ini, pesawat setul. Maksimal bobot 600 kilo, tidak lebih, kurang dianjurkan. Minimal mesin 80 HP sampai 140, kita punya 130 HP dari Honda. Ya, dari Honda Jazz. Nanti kita cerita masalah mesin. Sekarang masalah spesifikasi pesawat dulu ya. Ini flaperon. Nah, strukturnya seperti ini. Ya. Itu ekor rudder. Jadi rudder flaperon dia ada sudut sendiri, tidak asal memasang. Ya, panjang lebarnya itu ada hitung-hitungannya di situ. Jadi semua desain ini ada hitung-hitungannya. Sudut antara sudut serangnya dan lain-lain, bukan asal menempel. Nah, itu ada matematika dan fisikanya yang harus kita hitung. Ya, seperti ini. Ini ada asal, bukan asal nempel. Dia ada derajat tersendiri. Nah, seperti itu. Sangat sulit dan sangat rumit plus melelahkan. Nah, kita berada di samping kiri, samping kanan. Tangki. Kita bicara masalah tangki. Tangki kalau di jenis setul biasanya 45 liter satu sebelah sayap. Satu lagi 45 liter, jadi 90 liter. Kita pakai cuma 33
33 dengan master tanknya ada nanti di sini. Kenapa saya perkecil? Karena untuk meringankan beban. 66 liter itu sudah jauh ini kalau perjalanannya pesawat, karena ini menginstal pakai mesin mobil berbasis Honda Jazz 130 HP. Nah, cukuplah untuk dicoba seperti itu. Ya. Nah, kita pasang seperti ini. Nanti di sini kita tambahin untuk penahannya. Ini stick kontrol untuk gerak kanan dan kiri. Ya, seperti itu. Nah, ini stick kontrol. Nanti instrumen pilot juga didatangkan dari Amerika. Ini masih panjang prosesnya, dengan biaya yang cukup lumayan juga, tapi tidak apa-apa. Ini adalah karya saya, desain saya pertama didesain di Asia Tenggara ini. Kalau di unit tidak ada model seperti ini. Biasanya kalau ekor seperti dia cruiser sayap tidak seperti ini. Sayapnya beda, airfoilnya beda. Ini sayap setul, ada slide-nya juga ya. Jadi intinya seperti ini. Ini pesawat hasil persilangan antara cruiser dan setul. Jadi nyampur di sini, ketemunya nanti di sini. Seperti itu. Jadi beda sama dengan unit. Saya sudah WhatsApp sama Sebastian, sudah pamit seperti ini, dia oke, responnya tidak apa-apa, silahkan. Nah, seperti itu. Jadi di sini nanti ada engine mounting. Nanti di sini meja kita pasang mesin di sini. Nah, kita baru ngelas seperti itu. Itu pun belum sepenuhnya fit. Jadi bisa maju, bisa mundur. Tergantung nanti kita menimbang berat dan keseimbangannya, seperti itu. Biasanya 2 kali, beda sama dengan pabrik 1 kali karena sampel utuh dari sana sudah jadi, memang satu di kopi seperti itu. Ini desain tangan, desain rumahan semua, jadi seperti itu. Kita baling-baling atau propeller kita ngimpor dari Rusia karena di sana yang lebih murah dibanding lainnya. Di sana sekitar 12 juta sampai Indonesia dengan pengirimannya merek Luga. Kelistrikannya kita ngambil dari SDS FI aftermarket. Itu sudah kita datangkan, tinggal ngerakit. Ini masih perakitan mesin ke gearbox, gearbox ke mesin seperti itu. Jadikan satu. Dan pangkon-pangkon mounting engine ada di bengkel bubut, karena saya tidak punya bubut, jadi saya limpahkan ke orang lain, kita ongkosan seperti itu ya. Itu pesawat. Jadi masalah berat sangat diperhatikan. Bahkan di Facebook saya setiap memposting satu komponen saya timbang, ada di Facebook, silahkan dicek, Heri Aditya Kalbi. Tempat duduk kursi ya itu 2 kilo bahan dari serat karbon dengan busa, itu saya timbang 2 kilo. Flaperon kita timbang kemarin 2 kilo. Ada di jadi semua kita perhatikan tentang bobot, jangan melanggar. Jadi di buku saya itu ada speknya, badan harus berapa, propeller apa itu namanya, flaperon berapa, rudder berapa, stabilisernya berapa, itu kita nanti total. Ini saya timbang dalam buku saya kemarin, saya total baru 132 kilo seperti ini, 132 kilo sama sled, sama rudder, sama sembuar. Ini yang nempel di sini di video Anda lihat ini 132 kilo, masih posisi masih aman. Biasanya kalau di luar sana itu 350 dengan engine, tangki kosong keadaan, itu berat
beratannya seperti itu. Jadi masalah berat itu sangat diperhatikan, bukan tidak diperhatikan. Nah, seperti itu. Kenapa saya perhatikan ya? Jadi di sini saya tidak memposting video satu persatu tidak. Yang jelas foto di YouTube, di Facebook. YouTube saya baru main YouTube sekitar 1 tahun, itu pun baru posting pesawat ini. Yang pesawat dulu tidak saya posting. Seperti itu. Cuma di Facebook seperti itu. Nah, kita bicara tentang radiator. Nah, radiatornya seperti ini kalau dibuat pesawat. Tergantung insinyurnya mau dipasang di mana. Di bawah mesin bisa, di bawah kapnya sini juga bisa. Kalau saya taruh sini. Seperti ini. Nah, kita radiator kita ubah lubangnya, penutupnya kita tutup. Nah, kita bentuk seperti ini. Untuk sirkulasi airnya. Nah, 4130 di Indonesia langka cari seperti ini, tidak ada, hampir tidak ada. Adapun yang bekasnya sepeda lipat itu pun susah dicari dan susah untuk dipasang karena bukan spare part ya, seperti itu ya. Sudah jelas bobot tidak melebihi 600 kilo. Semua saya sudah hitung, saya timbang, ada di Facebook saya foto-fotonya itu. Jadi detailnya ada di buku saya. Bukan asal membuat, bukan asal memasang apa itu namanya, sayap. Di sini ada jarak, itu masih saya sembunyikan. Di sini ada sudut berapa derajat, ada ya, seperti itu. Ini sangat sulit dan sangat sulit. Jadi membuat pesawat seperti ini bukan sembarangan orang, bukan asal nempel, bahannya juga bukan asal bahan ya, seperti itu. Jika Anda punya keahlian silahkan, asalkan tidak melanggar hukum di Indonesia. Jangan menghujat karya orang lain, sebetulnya itu tidak boleh. Ini sukses berhasil, kamu juga bangga bahwa di Asia Tenggara ada desainer pesawat setul, yang ada ini di Eropa, Spanyol ya, namanya Sebastian Henet. Itu pertemanan baik sama saya. Setiap saya minta pertimbangan dalam masalah sudut, serang dan lain-lain, itu dia mesti merespon saya seperti itu. Dia juga ada di memfollow saya di YouTube saya di sini. Cuma dia tidak pernah komen, cuma melihat saja. Karena apa? Orang ilmu seorang desainer sama desainer itu sudah sama-sama paham. Yang tidak paham itu yang menghujat, itu yang tidak paham pesawat setul, sok-sok paham, jadi ngomongan yang ngelantur sampai mana-mana. Itu yang saya tidak suka. Kalau ada yang lebih skill tinggi dari saya, silahkan berkreasi. Menurut sampean apa kemampuan sampean, silahkan. Seperti itu. Apa sih susahnya kalau tidak menghujat? Banyak hujat-hujatan di Facebook, di YouTube saya. Sampai saya, ya Allah, saya bilang seperti itu. Tapi teman-teman yang baik hati juga masih banyak. Seperti itu. Yang jelas, bobot pesawat satu sangat dipertimbangkan, pahami. Alloy itu lebih ringan daripada aluminium biasa. Kekuatannya sangat kuat daripada aluminium biasa. Kelebihannya alloy itu. Nah, lebih pahamnya bisa buka browser sifat-sifat alloy 661T6 seperti itu. Karena apa? Kita jauh-jauh membeli dari luar, di Indonesia tidak ada. Yang ada tebal mulai 10 mili ke atas. Itu mainspring gear landing tebalnya 25 mili. Kenapa harus 25 mili? Karena di Amerika sudah diuji coba 20 mili terlalu lentur untuk bobot 600 kilo. Jadi bobot 600 kilo ketemunya 25 mili ketebalannya itu baru bisa. Seperti itu, 30 tidak
tidak boleh terlalu kaku. Nah, jadi ada hitung-hitungannya semua pesawat. Tidak asal membuat, tidak asal nempel. Jadi semua ada hitungannya, sobat. Ini tidak mudah. Sangat sulit dan rumit. Pikiran, tenaga, dan keuangan pasti. Selama ini belum ada dari pihak pemerintah atau siapa, yang jelas dari TNI Koramil saja yang membantu saya, membantu tenaga. Kayak terpal ini, kayu ini. Nah, kita ganti ke bagian ekor ya. Ini stabilizer horizontal, bentuknya seperti ini saya buat. Dia sudut ke bawah itu berapa derajat dan ke atas berapa derajat, itu ada hitungannya. Nah, seperti itu, bukan asal nekuk atas bawah, tidak. Ada derajat-derajat yang harus dipenuhi seorang desainer untuk membuat pesawat terbang ya, bukan asal nempel dan bisa ke bawah ke atas, itu tidak. Ada spesifikasinya sendiri. Nah, kita beralih ke penjelasan tangki. Di sini tangki saya cuma menggunakan 33 liter karena untuk meringankan beban pesawat terbang. Itu lebih ringan dari 600 kilo, itu lebih bagus. Nah, jangan melebihi 600 kilo, tidak diperbolehkan oleh FAA, membahayakan kita sendiri seperti itu. Nah, kita ikut aturan dari sana, cuma kita desain sendiri, bahan kita datangkan sendiri seperti itu. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, ini bagian tampak dari depan seperti ini. Ini sudah ditutup dengan slet. Apa gunanya slet? Nah, nanti kita jelaskan selesai take off dan landing. Ini cuma bagian pokok-pokoknya saja, karena masih saya sembunyikan semua karena takut ya, seperti itulah, maklum, karena ini desain saya. Nanti kalau sudah sukses take off dan landing, nah kita buat desain gambar secara 3 dimensi seperti itu, menjadi lebih baik perkembangannya untuk Indonesia, lebih-lebih masyarakat Indonesia sini seperti itu. Nah, ini kelihatan dari samping kiri seperti ini ya. Ya, seperti ini. Jadi jika ada video saya yang kurang berkenan, kurang bagus, ya mohon dimaafkan, karena kita bukan manusia yang sempurna seperti itu. Tapi pesan saya, hormatilah karya orang lain. Jangan menghujat selaginya kamu masih belum bisa apa-apa. Ya, seperti itu. Terima kasih. Sekarang kita ke tangki. Tangkinya seperti ini ya. Nah, kita pergi ke tukang las kemarin. Kenapa harus nongol keluar seperti ini? Ini ada fungsinya sendiri ya. Tidak saya jelaskan pun sampai mesti paham. Nah, seperti ini. Itu header tank. Header tank fungsinya apa? Jika pesawat menggunakan sistem injeksi mesinnya, dipastikan menggunakan sistem header tank untuk menyeterilkan gelembung-gelembung udara yang mengalir dari sini ke mesin. Jadi ditampung dulu di header tank sini. Jadi header tank ke mesin dalam keadaan normal, bensinnya tidak ada gelembung udara sedikit pun seperti itu. Karena kalau jika pesawat terbang dengan bahan bakar yang
banyak gelembungnya, itu otomatis sangat bahaya. Seperti itu, karena pesawat tugasnya di udara bukan di darat. Jadi seperti itu ya sobat, itu sedikit penjelasan dari saya biar kamu-kamu ini paham bahwa saya mendesain pesawat ini bukan cuma mendesain saja. Ada struktur, ada lampu merah yang harus kita patuhi, dari bobot, tenaga mesin, pitch kecepatan prop, itu ada semua. Ya. Seperti itu. Jadi kalau diceritakan di sini sangat panjang, cukup inti-intinya saja. Seperti itu.